Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian rutin Akademi Tafaqquh Fiddin Mash Institute, yaitu melanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rushd Al-Qurtubi, ya, Al-Hafid, tentang fikih perbandingan. Ya, jadi memang kita harus secara lengkap ya membahas fikih, mengenal fikih dari mazhab, lalu kemudian perbandingan ya di antara mazhab. Jadi jangan kita membatasi diri pada satu madhab ya, ataupun dalam satu pendapat ya, tapi tidak mengenal pendapat lain, bagaimana akar perbedaan, bagaimana cara memahami dalil-dalilnya. Ya, setelah itu ya silakan kita memilih mana yang lebih menurut kita yang lebih kuat ya untuk kita amalkan. Ya, karena setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban ya atas setiap ibadah yang dia lakukan, ya, sesuai dengan kadar kemampuan ya, kadar pemahamannya. Kita sekarang masuk di pembahasan fikihnya ya. Sebelumnya kita bahas tentang mukadimah usuliyah ya, ada 3 pertemuan ya sebelumnya itu menerangkan tentang apa namanya sedikit ya tentang ilmu usul fikih ya, dan juga sebab-sebab perbedaan pendapat. Karena memang di dalam pembahasannya kita akan mendapati setiap permasalahan ilmu fikih itu sangat diikat erat dengan ilmu usul fikihnya. Jadi setiap perbedaan itu betul-betul dianalisis yang menjadi sebab perbedaan pendapatnya itu apa. Beliau selalu mengatakan ketika memetakan perbedaan pendapat, ya ada beberapa pendapat, lalu setelah itu disebutkan alasannya, wasababuh tilafim, selalu beliau begitu metodenya, wasababuh tilafim, sebab perbedaan pendapat mereka, ya apakah dari perbedaan dari dalilnya atau memahami dalil ya dan sebagainya. Nah, kita mulai langsung masuk ke bab Thaharah ya, kitab Thaharah. Di akhir muqaddimah beliau mengatakan qala al-qadi. Kalau disebut qadi dalam kitab ini maksudnya beliau sendiri ya, jadi maksudnya beliau sendiri kalau disebut qadi, karena beliau seorang qadi ya, seorang hakim radhiyallahu anhu. Wa idh qad dzakara bil jumlati hadhil asya'a, dan ketika sungguh kami telah menyebutkan ya secara umum ya perkara ini secara mujmal, fal nasra fi ma qasadna lahu musta'inina billah, maka kita mulai ya, syara yasra'u itu memulai pada apa yang kami maksud ya, yang menjadi maksud di dalam kitab ini. Musta'inina billah, dengan memohon pertolongan kepada Allah. Wal nabda min dzalika bi kitabit taharati, maka kita mulai dari hal itu dengan kitab Thaharah ala adatim ya, sesuai dengan kebiasaan mereka. Jadi kebiasaan para ulama selalu mengawali kitab-kitab fikih itu dengan kitab Thaharah ya. Dengan alasan bahwa amal yang akan ditanya pertama kali itu adalah sholat. Ya, sholat itu adalah lantai paling awal ya dari bangunan syariat.
ya ibadah yang paling utama. Nah, sedangkan sholat itu tidak bisa dilaksanakan tanpa toharoh. Ya, sehingga didahulukanlah pembahasan toharoh ya, karena dia merupakan syarat yang paling utama walaupun ada syarat-syarat yang lain. Jadi toharoh selalu didahulukan. Baik kitab fikih ataupun kitab-kitab hadis yang ditulis berdasarkan bab fikih yang dikenal dengan sunan ya. Berbeda dengan Imam Malik misalnya. Imam Malik beliau memulai dengan waktu-waktu sholat karena beliau memandang bahwa toharoh belum wajib dilakukan sebelum datang waktunya gitu, waktu sholat, sehingga didahulukan waktu. Tapi kebanyakan memulai dengan toharoh. Jadi menjadi adat tradisi para ulama ya. Kitab Taharati minal hadas. Kitab Taharah dari hadas. Fanaqul, maka kami katakan innahu ittafaqal muslimuna ala anna taharata syar'iyyata taharatani. Sesungguhnya telah bersepakat kaum muslimin bahwa taharah secara syar'i itu ada dua taharah, taharatun minal hadasi wa taharatun minal hobas. Taharah dari hadas dan taharah dari hobas, ya hobasun najis. Wa tafaqu ala anna taharata minal hadasi salah satu asnafin. Dan mereka bersepakat bahwa taharah dari hadas itu ada 3 macam. Wudu'un wa guslun wa badalun minhuma wa huwa tayammum. Wudu, mandi dan pengganti dari keduanya ya, dari wudu dan mandi wa huwa tayammum. Yaitu tayammum wa dzalika litadammuni dzalika ayat wa dzalika litadammuni dzalika ayatul wudu'il waridatu fi dzalika. Dan hal itu karena mencakup kepada hal itu ayat wudu yang terdapat dalam hal itu. Fal nabda min dzalika bil qauli fil wudu'i, maka kita mulai ya dari hal itu dengan pembicaraan atau pembahasan tentang wudu. Ya fanaqulu, maka kami katakan. Nah, kalau beliau di kitab ini memulai dengan kitab wudu ya. Walaupun para ulama berbeda-beda ya. Yang lain rata-rata memulai dengan hukum air ya, babul miyah. Karena memulai dengan alat yang digunakan untuk berwudu. Sedangkan Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid ini memulai dengan wudunya langsung. Ya apa saja yang dilakukan dalam wudu gitu ya. Inal qaul al-muhita bi usuli hadhil ibadati yanhasiru fi khamsati abwabin. Sungguhnya pembahasan yang melingkupi dengan usul-usul ibadah ini, pokok-pokok ibadah ini terbatas pada 5 bab ya. Jadi beliau sangat bagus ya memetakan. Jadi apa saja poin-poin ya yang akan dibahas ya dalam pembahasannya itu. Jadi, cukup sistematis ya beliau di dalam menyusunnya. Karena beliau adalah ahli logika juga ya. Beliau adalah seorang ahli logika, ahli filsafat juga ya yang menerjemahkan filsafat Yunani ya. Bahkan orang-orang barat berutang budi kepada beliau. Untuk Ya layarnya hilang. Apa? Layarnya enggak. Kitabnya, bacaan. Layar kitabnya enggak ada. Oh, yang lain ada nampak? Ada nampak, Pak. Ada, mungkin antum Oh. itunya, layar antum aja. Sinyal. Ya, Sinyal. Sinyalnya itu. Oh. Kalau yang lain ada jelas insyaallah.
Al-babul awalu, bab yang pertama ya, fid dalili ala wujubiha, tentang dalil atas kewajibannya, wa ala man tajibu, dan terhadap siapa ya wajibnya itu, wa mata tajibu, dan kapan diwajibkannya. Asal yang kedua, fi ma'rifati af'aliha ya, mengetahui perbuatan-perbuatannya ya. Perbuatan ibadah ini maksudnya wudu. Asalis yang ketiga, fi ma'rifati ma bihi tuf'alu wa huwal ma'u. Ya, tentang mengetahui yang dia dikerjakan dengannya, maksudnya dengan menggunakannya sebagai alatnya, yaitu air. Arabi fi ma'rifati nawaqidiha ya, tentang mengenal pembatal-pembatalnya. Al-khamis fi ma'rifatil asya allati tuf'alu min ajriha. Ya, tentang mengetahui perkara-perkara yang dia dikerjakan oleh karenanya. Ya, maksudnya adalah tujuan ya, tujuan wudu untuk apa? Ya, wudu harus dilakukan dalam rangka untuk apa? Ya, apakah ada untuk sholat dan yang lainnya. Tujuan dari dilakukannya wudu. Nah, masuk ke bab yang pertama, al-babul awal. Ad-dalilu ala wujubil wudu'i, dalil wajibnya wudu, atas wajibnya wudu. Fa'amma dalilu ala wujubiha ya fal kitabu wa sunnatu wal ijma'. Adapun dalil terhadap kewajibannya adalah berdasarkan kitab, sunnah, dan ijma'. Ya. Amma kalau ijma' itu kan, dalil ijma' itu setelah apa namanya? Setelah selesai masa sahabat misalnya, maka diketahui ada ijma'. Ya, ijma'nya sahabat gitu ya. Ketika Al-Quran ini turun, ketika masih ada Rasul, belum dianggap adanya ijma'. Ya, karena Rasul masih ada. Sehingga dalilnya pada masa Rasul ya Al-Quran dan Sunnah. Begitu ya. Jadi paling pokok Al-Quran dan Sunnah. Belum ada ijma' di masa Rasul. Jadi setelah Rasul wafat, nanti para sahabat juga wafat, maka dikenal ada ijma' para sahabat. Amal kitabu faqauluhu ta'ala, ya'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi al-ayat. Ya, jadi ini yang menjadi inti apa namanya dalil ya dalam tentang toharoh. Bahkan di surah Al-Maidah ayat 6 ini mencakup 3 toharoh secara sekaligus, yaitu wudu ya, apa wamsahu biru'usikum wa arjulakum minal ka'bain. Itu sampai situ tentang wudu. Nanti wa in kuntum junuban fattaharu, itu tentang mandi. Ya, wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ya, sampai situ tentang tayamum. Jadi lengkap dalam satu ayat itu tentang toharoh. 3 toharoh dari hadas. Ya, bahkan ada juga dari najis ya, karena di situ disebutkan au jahadu minkum minal ghaid. Itu juga bisa masuk ke toharoh dari najis. Lalu di akhirnya itu menjelaskan tentang prinsip ya syariat, bahwa Allah tidak menginginkan ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Tidak menginginkan kesulitan, tapi menginginkan untuk mensucikan kalian. Yutimma wa yutimma ni'matahu alaikum la'alakum tashkurun. Untuk menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar kalian bersyukur. Ya, jadi ini menjadi inti dari dalil dari pembahasan taharah ini. Fa innahu tafaqal muslimun ala anna imtitsala hadzal hitabi wajibun ala kulli man lazimathu sholatu idza dakhala waqtuha. Sesungguhnya kaum muslimin, ketika disebut kaum muslimin maksudnya para ulama ya, karena yang dianggap perkataan mereka dalam ilmu ya, dalam ilmu ya tentu adalah para ulama.
kaum muslimun maksudnya para ulama sepakat bahwa ya mengerjakan khitab ini ya khitab dalam ayat ini adalah wajib ya atas setiap orang yang diwajibkan sholat ya atasnya apabila masuk waktunya. Amma sunnatu adapun sunnah faqauluhu alaihi salatu wassalam la yaqbalullahu salatan min bighairi tuhurin. Ya, Allah tidak menerima sholat tanpa adanya taharah wala shadaqatan min gululin. Ya, dan juga sedekah karena apa namanya? Gulul ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi. Wa qaula alaihi salatu wassalam la yaqbalullahu sholatan man ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Ya, ini juga sahih ya riwayat Bukhari Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa hadanil haditsani sabitani inda a'immatin naqli dan dua hadis ini kuat ya. Sahih ya menurut para imam ahli hadis ya. Wa amal ijma'u adapun ijma' fa innahu lam yunqal ya min an ahadin minal muslimina fi dzalika khilafun. Ya, jadi dari mana kita mengetahui ijma ya karena tidak dinukil, tidak diriwayatkan dari seorang pun dari kaum muslimin ya para ulama dalam hal itu adanya hilaf. Ya, jadi hal-hal yang qat'i ya disepakati semua itu adalah ijma, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama yang tentu ulama yang diakui ya. Kecuali orang-orang apa namanya zindik ya, mereka kan tidak disebut ulama ya, orang-orang munafik yang menentang kepada syariat. Hal-hal yang sudah qat'i disepakati ya mereka tolak. Nah, itu tidak dianggap perkataan mereka. Walau kana hunaka khilafun la nukila ya. Kalaulah ada perbedaan pendapat, niscaya akan diriwayatkan, akan dinukil idil adatu taqtadi dzalika. Ya karena ya kebiasaannya itu menuntut hal itu. Jadi kalau ada memang dari kaum muslimin para ulama ya yang berbeda pendapat, ya itu pasti akan sampai kepada kita diriwayatkan oleh para ulama. Ya. Gitu. Amma man tajibu alaihi adapun tentang apa orang yang wajib atasnya. Jadi siapa yang wajib untuk berwudu itu bahwal baligul aqilu yaitu yang balik dan berakal. Ya, jadi tentu wajibnya wudu bagi orang yang memang sudah wajib sholat. Ya, sudah diberikan taklif. Mukallaf ya, mukallaf itu al-baligul aqilu. Balik dan berakal. Ya, kita sering menyebut akil balik. Ya, tentu berakal ini dia bisa memahami hitab ya dari Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah apa syariat ya, dia bisa memahaminya. Akalnya berfungsi ya, al-fahimu lima yukhatabu bihi ya. Wa dzalika aidan sabitun bisunnah wal ijma, dan hal itu juga ditetapkan dengan sunnah dan ijma ya, tidak ada perbedaan bahwa yang wajib untuk melakukan ibadah sholat termasuk toharoh sebagai syaratnya yaitu adalah yang sudah balik dan berakal. Amma sunnatu faqaulu alaihi salatu wassalam, ya adapun sunnah adalah sabda Nabi SAW, rufi al-qalamu an salasin, ya diangkat pena dari 3 orang, 3 golongan. Ya diangkat pena ini maksudnya tidak ya, tidak diwajibkan kepada mereka syariat, yaitu siapa saja pada karo beliau menyebutkan as-sobiyah hatta yahtalima, anak kecil sampai dia balik,
Wal majnun hatta yufiqo, dari orang gila sampai dia sadar. Ya, kalau dikatakan balik, berarti yang belum balik, ya anak kecil yang belum balik, ya dia belum memiliki kewajiban. Ya, dan dikatakan berakal, berarti orang yang tidak berfungsi akalnya itu orang gila, ya tidak wajib untuk terhadap syariat ini. Wa ma ijma fa innahu lam yunqal fi dzalika khilafun, adapun ijma tidak dinukil dalam hal itu perbedaan pendapat. Waqtalafal fuqaha'u hal min syarti wujubihal islamu amla, para ahli fikih berbeda pendapat apakah termasuk syarat wajibnya, wajib melaksanakan ibadah ini yaitu wudu adalah, atau termasuk juga sholat, ya, apakah Islam atau tidak. Ya, maksudnya apakah wudu ini, ya, hanya wajib bagi orang Islam saja, tidak apakah wajib juga bagi orang-orang non-muslim kafir. Wahia mas'alatun qailatul ginai fil fikhi, ya, kata beliau itu permasalahan yang tidak terlalu penting dalam fikih, li'annaha raji'atun ilal hukmil ukhrawi, karena hal itu kembali kepada hukum akhirat. Gitu, karena secara zahir orang-orang kafir tidak wajib sholat, tidak wajib berwudu. Ya, pada saat itu, ya, kewajiban mereka adalah ya tentu masuk Islam dulu. Karena walaupun mereka kemudian melakukan wudu sholat, ya tidak akan diterima kalau tidak masuk Islam. Walaupun mereka juga akan dihukum, ya, karena mereka tidak melaksanakan ibadah, tidak melaksanakan sholat. Ya, karena di dalam ayat kan ketika disebutkan orang-orang kafir itu masalah kakum fisakor, ya, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Qalu lam nakum minas musallin. Karena kami dulu waktu di dunia tidak sholat, gitu. Jadi orang-orang kafir juga mukhatabuna bi furu'is syariah. Ya, jadi mereka dituntut untuk melaksanakan syariat, furu' syariat, ya, amalan-amalan syariat. Termasuk yang paling utama sholat. Nah, tetapi tentu mereka dibebani, ya, untuk melaksanakan amal syariat. Tapi tahapannya mereka harus beriman dulu, masuk Islam dulu, ya, baru bisa melaksanakan amal-amal syariat itu. Ya, begitu. Jadi seperti itu, ya, mereka juga akan dihukum, ya, karena tidak melaksanakan syariat. Wa mata tajib, dan adapun kapan diwajibkan wudu ini, ya, faida adalah waktu sholat, ya, apabila masuk waktu sholat, au aradal insanul fi'la alladhi wudu'u syartun fihi, atau orang yang ingin mengerjakan sesuatu yang disyaratkan wudu padanya. Jadi maksudnya ada yang disyaratkan, ya, untuk berwudu, ya, selain sholat. Ini ada perbedaan pendapat, misalnya tawaf, misalnya, apakah harus berwudu atau tidaknya, itu ada perbedaan. Wa illam yakun dzalika muta'alliqan bi waqtin, meskipun hal itu tidak berkaitan dengan waktu, ya. Kalau tawaf kan kapan saja waktunya, ya. Wa amma wujubuhu, adapun kewajibannya inda duhuli waktu sholati alal muhdisi, ketika masuk waktu sholat bagi orang yang berhadas. Fala khilafa fihi, tidak ada perbedaan di dalamnya. Liqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholat. Nah, kata idza qumtum, apabila kalian mendirikan sholat, maknanya idza aradtum al-qiyama ila sholat. Seperti dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir.
Ya, jadi idza qumtum itu maksudnya idza aradtum. Apabila kalian hendak melaksanakan sholat. Ya. Secara zahir ayat itu kan apabila kalian hendak sholat. Itu tidak disebutkan apakah hadas atau tidak, ya. Berarti ini menunjukkan setiap mau sholat walaupun tidak berhadas berarti tetap harus wudu secara zahirnya. Ya. Tetapi kalau dilihat dari apa namanya secara keseluruhan ya di ayat yang ini ya lengkap dengan melihat yang setelahnya apabila kemudian berhadas tidak ada air, nah maka ini bisa dipahami ada kata yang dibuang. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum wa antum muhdisun dan kalian dalam keadaan berhadas. Gitu ya. Jadi kewajiban berwudu itu tentu bagi yang berhadas saja. Ya. Nah, walaupun dalam pelaksanaannya biasanya Rasulullah itu wudu untuk setiap kali sholat. Ya, wudu untuk setiap kali sholat. Walaupun tidak batal, ya itu berarti sebagai memperbaharui wudu, tajdidul wudu. Ya, walaupun ketika terjadi Fatu Makkah, ya, sebagaimana dalam hadis Sahih, ya Umar bin Khattab itu bertanya kepada Rasul. Nah, ketika Fatu Makkah, Rasul kemudian sholat melaksanakan beberapa sholat dengan sekali wudhu. Ya, melakukan beberapa sholat dengan sekali wudhu. Ya, kata Umar, taf'alu, engkau melakukan sesuatu yang belum kau lakukan, belum biasa engkau lakukan ya Rasul, yaitu Rasul melakukan beberapa sholat dengan sekali wudhu. Biasanya setiap sholat berwudhu. Kata Rasulullah, amdan fa'altuhu ya Umar. Ya, aku melakukannya dengan sengaja, wahai Umar. Jadi dengan hadis itu menunjukkan bahwa kewajiban berwudu itu bukan untuk tiap kali sholat, tapi ketika berhadas. Ketika berhadas baru wajib berwudu. Nah, tapi kalau tidak berhadas, boleh wudu ya, boleh. Bahkan sunnah bisa berpahala, yaitu untuk memperbaharui wudu ya, tajdidul wudu. Fa'ujabal wudu'a indal qiyam ila sholah wa min syuruti sholat duhulul waktu. Syarat sholat itu ya adalah masuk waktu. Wa amma dalil wujubihi inda iradatil af'al. Ya adapun dalil wajibnya ketika ingin melakukan alati huwa syaratun biha, yang dimana wudu adalah syarat bagi perbuatan itu. Saya tidzalika inda dzikril asya'i lati yuf'alul wudu'u min ajliha, ya, maka akan datang ketika menyebutkan perkara-perkara yang wudu dilakukan karenanya. Ya, maksudnya adalah wudu dilakukan untuk apa? Nanti akan dibahas pada pembahasannya. Waqtilafun nasi fi dzalika, dan perbedaan manusia. Manusia ini maksudnya para ulama dalam hal itu. Ya, jadi menariknya di kitab Bidayatul Mujtahid ini, sebelum beliau bahas perbedaan pendapat, perbandingan, ya, fikul muqaron, ya, fikih perbandingan, beliau selalu membahas hal-hal yang disepakati dulu, ya. Jadi sebelum ke yang perbedaan pendapat dijelaskan dulu mana yang disepakati, mana yang menjadi ijma'nya. Ya, begitu. Al-babu tsani, bab yang kedua, ma'rifatu af'al wudu, mengetahui perbuatan-perbuatan wudu. Wa ma ma'rifatu fi'lil wudu'i, adapun mengetahui perbuatan wudu, fal aslu fihi ma warada min sifatihi, ya pokok, ya asal yang menjadi dasar adalah apa yang terdapat dari sifat, ya sifatnya, sifat wudu, maksudnya tata cara wudu fi qauli ta'ala, ya yang tadi itu. Ya, nah ini kan yang disebutkan di ayat itu perbuatan wudu hanya ada 4, ya, atau 5, ya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Nah, idza qumtum tadi ditafsirkan idza aradtum al-qiyam, maka ini mencakup niat.
Idza aradtum qiyam ila shalah itu mencakup niat. Faksilu wujuhakum, mencuci wajah 2 ya. Wa aydiyakum ilal marafiq 3, mencuci tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, mengusap kepala ya. 4 ya. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan mencuci kaki sampai mata kaki 5. Jadi di ayatnya hanya disebutkan 5 hal. Wa ma warada min dzalika aidan, dan apa yang terdapat dari hal itu juga fi sifati wudu'i Nabi sallallahu alaihi wasallam fil atsari tsabita. Pada sifat ya tata cara wudunya Nabi dalam hadis-hadis yang kuat. Wa ta'alaku bidzalika masailu isnata asyrata masyuratan tajri majrul ummahat. Dan berkaitan dengan hal itu ada 12 permasalahan yang masyhur, yang populer, yang berjalan atau sesuai dengan pembahasan yang pokok ya. Jadi beliau di dalam kitabnya ini tidak membahas semua permasalahan fikih, tapi permasalahan-permasalahan yang pokoknya saja, atau yang mantuk gitu ya, ada nasnya langsung atau terkait erat dengan nas, sebagaimana beliau jelaskan di mukadimah beliau ya, di kata pengantar itu sudah dijelaskan bahwa kitab ini tidak mencakup semua permasalahan fikih, tapi hanya yang populer, yang mantuk, surat ya, ada nasnya atau terkait erat dengan nasnya. Nah, beliau di sini hitung yang akan dibahas ada 12 permasalahan dalam masalah af'al wudu ini, perbuatan wudu. Oh ya, wahiyya raji'atun ila ma'rifati syurut, yaitu kembali kepada mengetahui syarat-syarat, wal arkan, rukun-rukun, wa sifatil af'al, sifat dari perbuatannya, wa adadiha ya jumlahnya, wa ta'yiniha penentuannya, wa tahdidi mahali anwa'i ahkami jami'i dzalik, dan juga menentukan tempat-tempatnya, tempat-tempat maksudnya anggota wudu ya, batasannya sampai mana ya, macam-macam hukum seluruh itu ya. Al-mas'alatullah ya, masuk permasalahan yang pertama, minasyurut, dari syarat ya. Jadi dari syarat wudu itu sendiri. Ikhtalafa ulama ul amsari hal ini yaitu syartun bisyatil wudi amla. Para ulama di berbagai negeri berbeda pendapat apakah niat itu syarat dalam sahnya wudu ataukah tidak, ba'da ittifaqim ala ishtiratin niyati fil ibadat. Setelah mereka bersepakat atas mensyaratkan niat dalam ibadah. Di qauli ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, yang mengikhlaskan, memurnikan agama untuk Allah. Ya, jadi wa qawli qauli sallallahu alaihi wasallam innamal amalu binniyat. Hanyalah amal itu tergantung niat, al hadisul masyhur ya, hadis yang populer. Nah, jadi setiap amal tergantung niat, artinya amal yang bersifat syar'i ya, butuh kepada niat secara umum ya. Tapi kemudian berbeda pendapat dalam hal wudu ini. Apakah disyaratkan harus ada niat atau tidak? Fadzahaba fariqun minhum, sebagian mereka berpendapat ila annaha syartun, ya, bahwa dia adalah syarat, wa huwa mazhab Syafi'i, dia adalah mazhab Syafi'i, wa Malikin, wa Ahmada, wa Abi Tsaurin, wa Dawud. Nah, ini kelebihan di Bidayatul Mujtahid, tidak hanya disebut 4 mazhab, tapi mazhab-mazhab yang lain juga. Ya, supaya kita mengenal para ulama ahli ijtihad ya sepanjang zaman yang diakui. Ya, mazhab Syafi'i, Malik, Ahmad, Abi Tsaur, ya, dan Daud Az-Zahiri, ini kenal dengan mazhab Zahiri ya, imamnya adalah Daud. Wa dhahaba fariqun akhar ila anna laysat bisyartin, ya. Kelompok lain berpendapat bahwa itu bukan syarat, bahwa mazhabu Abi Hanifah, yaitu mazhab Abu Hanifah, was Tsauri, dan As-Tsauri. Tsauri maksudnya Sufyan As-Tsauri ya. Karena di masa tabi'ut tabi'in itu kan sebetulnya
para ulama ahli ijtihad itu banyak, tidak hanya 4 mazhab. Ya, ini kan para ulama di masa tabi'ut tabi'in yang berdekatan zamannya. Ya, Abi Tsaur, ya, Dawud, Sufyan Ats-Tsauri. Ya, itu para ahli ijtihad yang mereka punya metode ijtihad sendiri. Ya, hanya kemudian yang berkembang terus sampai sekarang ya 4 mazhab karena memang banyak para murid-murid yang meneruskan metode ijtihad mereka. Wasababu tilafihim, sebab perbedaan pendapat mereka taradudul wudu'i bain an yakuna ibadatan mahdhah, ya, apa namanya, wudu itu tidak dipastikan, ya, ada keraguan-raguan. Ya, wudu itu apakah sebagai ibadah mahdhah ani ya ghairu ma ani ghairu maqulatil makna, ya, tidak dipahami maknanya, wa inna ma yuqsad bihal qurbah faqat, dimaksudkan sebagai kurbah ibadah, ya, ritual ibadah yang apa namanya, yang ta'abudi, ya, istilahnya, kas sholati wa ghairiha, seperti sholat dan yang lainnya, wa baina an yakuna ibadatan maqulatal makna, dan antara dia adalah ibadah yang dipahami maknanya, ka ghuslin najasah, seperti mencuci najis. Ya, fa innahum la yahtalifuna anal ibadatal mahdhata mubtakiratun ila niyati, mereka tidak berbeda pendapat bahwa ibadah mahdoh itu butuh kepada niat, wal ibadat mafhumatul makna, dan ibadah yang dipahami maknanya ghairu mubtakiratin ila niyati, tidak butuh kepada niat. Ya, jadi ibadah mahdoh itu kan tidak dipahami oleh akal, ya, kaitannya itu, sehingga harus ada niat. Karena kalau tidak niat, takutnya di apa, dilakukan untuk yang lain, dalam hal lain gitu, ya. Apalagi apa namanya, untuk membedakan juga, ya, antara satu ibadah dengan ibadah lain, untuk membedakan antara ibadah dengan adat misalnya. Ya, kalau yang dipahami maknanya itu tidak dengan niat pun pasti tujuannya ke sana gitu, karena sudah dimengerti. Seperti mencuci najis, ya, karena kan ada najisnya itu terlihat. Ya, ada najisnya lalu dicuci. Ya, tujuannya walaupun tidak kita meniatkan, tapi kan yang penting najisnya itu hilang. Sudah tercapai tujuannya. Nah, sedangkan wudhu, nah ini apakah termasuk yang dipahami mananya atau tidak? Ya, apakah termasuk ibadah mahdoh atau gair mahdoh, makulatul makna atau tidak? Walidzalika waqa'al khilafu fihi, oleh karena itu ada perbedaan pendapat di dalamnya. Wadzalika annahu yajma'u ibadatan wa nadhafa, karena wudu itu juga menggabungkan antara ibadah dan bersuci, ya, bersih-bersih. Wal fiqhu an yanzura bi ayyihi ma huwa aqwa syibhan fal yulhaqu bihi, dan fikih itu untuk melihat mana di antara keduanya yang lebih kuat kemiripannya, maka dia diikutkan kepadanya. Apakah wudhu ini lebih kuat kepada ibadah yang mahdoh ataukah ghair mahdoh? Ya, jadi kadang beliau banyaknya hanya memetakan perbedaan pendapat seperti ini, dalil-dalil seperti ini. Kadang beliau tidak menguatkan salah satunya. Tapi terkadang juga beliau menguatkan, ya, sampai dibahas panjang lebar. Kenapa ini yang dikuatkan? Nah, nanti ada di bab tertentu yang beliau katakan sebenarnya beliau ingin membahasnya seperti ini, ya, membahas mana yang lebih kuat, dalil-dalilnya seperti apa. Tapi kata beliau itu terlalu panjang lebar sehingga takutnya enggak tercapai oleh usianya, ya. Usia beliau tidak memungkinkan sehingga banyak beliau tidak menguatkannya. Ya, tentu kita bisa menguatkan dengan pengkajian di kitab-kitab lain oleh para ulama lain, ya. Begitu. Nah, untuk wudhu ini yang lebih kuat, yang wallahu alam, dia termasuk kepada ibadah mahdoh, ya, karena hadas itu tidak terlihat. Ya, hadas itu kan adalah sesuatu yang tidak terlihat,
dan tidak bisa dipahami secara akal ya. Gitu. Contoh sederhana misalnya kalau kentut itu kan dari pantat ya, mohon maaf. Kenapa yang cucinya tangan, wajah gitu ya. Begitu. Jadi itu tidak dipahami secara akal, ghair maqulatil mana, jadi ibadah mahdoh sehingga dia butuh kepada niat. Begitu ya, ya sekalian, satu permasalahan dulu tentang wudu. Kita cukupkan dulu untuk pembahasan sekarang ya. Mudah-mudahan kita dapat lebih paham, mengerti ya dari dalil, sebab perbedaan pendapat sehingga kita juga bisa bertoleransi dalam perbedaan fikih dan tentu kita memilih untuk amalan kita yang terbaik ya, yang menjadi tanggung jawab kita nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan nanti di WA saja ya karena sudah jam 6 saya harus siap-siap. Syukron ala ihtimamikum. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.